Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal tunjangan para guru di seluruh Indonesia, baik Bapak Ibu guru dengan status pegawai negeri sipil, demikian juga dengan Bapak Ibu guru dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, dan Bapak Ibu guru non-ASN. Satu hal penting Bapak Ibu yaitu mengenai tunjangan profesi aman. Permendikbud nomor 11 2025 ringankan beban guru sertifikasi soal jam mengajar. Ini merupakan satu perhatian khusus pemerintah kepada seluruh Bapak Ibu guru demi lancarnya tugas mulia Bapak Ibu guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka suatu hal yang wajar untuk mencapai cita-cita bangsa ini, maka pemerintah melakukan satu gebrakan terbaru, memberikan keringanan beban guru sertifikasi, dan pemerintah memberikan keringanan dalam melaksanakan tugas setiap hari dalam hal mendidik para peserta didik. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, ini satu hal penting dan dua hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, karena tunjangan profesi aman. Kemudian, berdasarkan regulasi resmi terbaru yang telah diterbitkan oleh Mendikbud, ini juga yang perlu disyukuri oleh seluruh Bapak Ibu guru, bahwa di tahun pelajaran 2025-2026, pemerintah meringankan beban guru sertifikasi soal jam mengajar. Nah, Bapak Ibu silakan ikuti informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Kita langsung pada informasinya. Kabar baik datang untuk para guru bersertifikasi di seluruh Indonesia yang selama ini mungkin mengalami kendala dalam memenuhi batas minimal jam mengajar. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbud nomor 11 tahun 2025. Jadi ini pada dasarnya Bapak Ibu, karena yang kita bahas mengenai tugas para guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka ini adalah suatu hal yang perlu kita syukuri terkait dengan kebijakan pemerintah untuk meringankan dan memberikan sukacita kepada seluruh Bapak Ibu guru, baik dalam melaksanakan tugas, demikian juga dalam hal mendapatkan tunjangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang semuanya itu, mekanisme terbaru tersebut itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 11 tahun 2025. Ini memberikan solusi terkait pemenuhan beban kerja guru, terutama bagi mereka yang kekurangan jam tatap muka. Selama ini, salah satu syarat utama bagi guru bersertifikasi untuk menerima tunjangan profesi adalah memenuhi minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Itu satu ketentuan Bapak Ibu ya. Namun dalam praktiknya, tidak semua guru dapat memenuhi ketentuan ini, terutama bagi guru mata pelajaran yang jumlah jamnya terbatas atau di sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit. Ini perlu dipahami Bapak Ibu ya. Karena ketentuan baru ini dari Permendikbud nomor 11 tahun 2025 perlu kita ketahui bersama. Kalau beban tugas atau Bapak Ibu guru itu dalam hal menerima tunjangan wajib memenuhi minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu, itu disampaikan bahwa dalam praktiknya tidak mesti demikian. Jadi kondisi ini seringkali menimbulkan kekhawatiran dan bahkan berpotensi menghilangkan hak guru atas tunjangan profesi yang seharusnya mereka terima. Menjawab permasalahan tersebut,
Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 hadir dengan membawa angin segar. Regulasi ini memperluas definisi beban kerja para guru tidak hanya terbatas pada kegiatan mengajar di kelas, tetapi juga mencakup berbagai tugas dan kegiatan lain yang relevan dengan profesi guru. Tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan yang lebih komprehensif terhadap kinerja guru dan memastikan bahwa guru bersertifikasi tetap dapat memenuhi syarat beban kerja meskipun tidak mencapai 24 jam tatap muka. Jadi itu juga tegas disampaikan Bapak Ibu, bahwa satu tujuan dengan hal ini adalah untuk memberikan pengakuan yang lebih komprehensif terhadap kinerja guru dan memastikan bahwa guru bersertifikasi tetap dapat memenuhi syarat beban kerja meskipun tidak mencapai 24 jam tatap muka. Apa saja solusi yang ditawarkan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025? Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 menetapkan bahwa beban kerja guru adalah 37 jam 30 menit per minggu yang mencakup 5 kegiatan pokok. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Permendikdasmen nomor 11 itu, yang telah menetapkan beban kerja guru adalah 37 jam 30 menit per minggu. Disampaikan juga bahwa itu mencakup 5 kegiatan pokok. Apa saja Bapak Ibu? Ikuti terus informasi ini sampai selesai. Pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ini meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, program tahunan, program semester, dan perangkat pembelajaran lainnya. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kegiatan ini merujuk pada proses belajar mengajar di kelas atau pelaksanaan bimbingan bagi siswa. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan penilaian formatif, sumatif, dan analisis hasil penilaian. Keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Ini termasuk kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan bakat dan minat siswa, serta kegiatan lain yang mendukung pengembangan potensi siswa. Yang terakhir Bapak Ibu, itulah poin kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inilah poin penting yang menjadi solusi bagi guru yang kekurangan jam mengajar. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu, perhatian pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, benar-benar memberikan keringanan dalam melaksanakan tugas yang baik oleh Bapak Ibu guru, demikian juga dengan pemberian tunjangan profesi yang ada kaitannya dengan beban kerja para guru. Melalui poin kelima, ini Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 memberikan pengakuan terhadap berbagai tugas tambahan yang dapat dihitung sebagai bagian dari beban kerja guru, meskipun tidak berbentuk jam tatap muka. Beberapa contoh tugas tambahan yang diakui dalam regulasi di antara lain. Pertama, tugas sebagai wali kelas. Yang kedua, tugas sebagai kepala laboratorium atau kepala perpustakaan. Yang ketiga, tugas sebagai pembina ekstrakurikuler. Yang keempat, tugas sebagai pengurus organisasi profesi. Dalam hal ini, organisasi profesi guru atau PGRI. Berikutnya, tugas sebagai koordinator musyawarah guru mata pelajaran atau MKMP tingkat kabupaten atau provinsi. Seterusnya, tugas dalam tim pencegahan dan penanganan
kekerasan di satuan pendidikan. Koordinator 2 jam, anggota 1 jam. Kemudian, tugas sebagai pengurus lembaga sertifikasi profesi 1-2 jam tergantung posisi. Kemudian, tugas sebagai tutor pendidikan kesetaraan 1 jam tatap muka per jam kegiatan. Itu ketentuannya Bapak Ibu. Kemudian penugasan guru di luar sekolah induk atau Satminkal jika dibutuhkan. Pengembangan karakter, bakat, minat, serta layanan konseling. Dengan adanya pengakuan terhadap tugas-tugas tambahan ini, guru yang memiliki jam tatap muka kurang dari 24 jam dapat melengkapi kekurangan tersebut melalui pelaksanaan tugas-tugas lain yang relevan. Setiap tugas tambahan memiliki ekuivalensi jam yang telah ditentukan dalam lampiran peraturan ini, sehingga guru dapat memastikan bahwa beban kerjanya tetap terpenuhi. Dampak positif bagi guru dan pendidikan. Ini juga perlu kita ketahui Bapak Ibu. Apa kira-kira dampak positif yang dimaksud bagi guru dan pendidikan? Dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah tersebut melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu jelas bahwa kebijakan ini tentu membawa dampak positif yang signifikan bagi para guru bersertifikasi. Mereka tidak perlu lagi merasa khawatir akan kehilangan tunjangan profesi hanya karena kekurangan beberapa jam tatap muka. Jadi selain itu, regulasi ini juga mendorong guru untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah. Tidak hanya fokus pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Permendikbud nomor 11 tahun 2025 merupakan langkah maju yang patut diapresiasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Indonesia. Regulasi ini memberikan solusi yang adil dan komprehensif bagi guru bersertifikasi yang mengalami kekurangan jam mengajar, sekaligus mendorong partisipasi aktif guru dalam berbagai aspek pendidikan di sekolah. Dengan pemahaman yang baik terhadap peraturan ini, diharapkan tidak ada lagi guru bersertifikasi yang merasa dirugikan dan dapat terus fokus dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi para siswa. Demikian informasinya, semoga semua hal ini yang telah dirancang oleh Mendikbud itulah nantinya yang menjadi wujud nyata pelaksanaan tugas guru dan juga dalam hal tunjangan yang didapatkan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.